Perang Zatur Riqo, menurut para ulama sirah, peperangan ini terjadi pada tahun keempat Hijri, sebulan setengah setelah pengusiran orang-orang Bani Nadir. Tetapi Bukhari dan sebagian ahli hadits menguatkan pendapat yang mengatakan peperangan ini terjadi setelah Perang Khaybar. Sebab terjadinya peperangan ini, karena adanya pengkhianatan sebagian besar kabilah Najd terhadap kaum muslimin. Pengkhianatan yang mengakibatkan terbunuhnya 70 dai yang keluar untuk menyeru ke jalan Allah. Rasulullah berangkat menuju kabilah-kabilah Muharib dan Bani Salabah. Waktu itu Rasulullah mengangkat Abu Dzar Al-Ghifari sebagai Amir Madinah. Rasulullah berkemah di suatu tempat di Najd, yaitu di kawasan Ghatafan yang dikenal dengan sebutan Nahl. Tetapi Allah memasukkan rasa takut ke dalam hati kabilah-kabilah itu, padahal seperti dikatakan Ibnu Hisham, mereka berjumlah sangat besar sehingga mereka melarikan diri dari kemungkinan serbuan kaum muslimin meskipun tidak terjadi serbuan sama sekali. Sungguh pun demikian, kisah peperangan ini mencatat beberapa peristiwa yang perlu kita renungkan. Di antaranya ialah, pertama, diriwayatkan di dalam As-Sahihain dari Abi Musa Al-Asy'ari. Ia berkata, kami keluar bersama Rasulullah dalam suatu peperangan. Waktu itu kami 6 orang bergantian mengendarai satu unta. Lanjut Abu Musa Al-Asy'ari, kemudian telapak kaki kami pecah-pecah, telapak kaki saya sendiri pecah dan kuku-kukunya pun copot. Waktu itu kami membalut kaki-kaki kami dengan sobekan kain, sehingga aku menyebut peperangan ini dengan Perang Zatur Riqo, sobekan kain. Abu Musa Al-Asy'ari menyebutkan hadits ini, tetapi kemudian tidak menyukainya. Ia berkata, seolah-olah dia tidak suka menceritakan perjuangan tersebut. Kedua, Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa Nabi melaksanakan salat khauf di peperangan Zatur Riqo. Satu kelompok berbaris bersama Rasulullah, sementara satu kelompok yang lain menghadap ke arah musuh. Kemudian Rasulullah salat 1 rakaat bersama kelompok yang berbaris itu, lalu beliau berdiri tegak sementara mereka menyempurnakannya. Kemudian mereka mundur lalu berbaris menghadap musuh, sedangkan kelompok yang kedua maju. Kemudian Rasulullah mengimami mereka melanjutkan rakaat salatnya yang masih belum selesai. Kemudian Rasulullah duduk sementara mereka menyempurnakan salat, kemudian salam mengikuti Rasulullah. Ketiga, Bukhari juga meriwayatkan dari Jabir, ketika Nabi kembali kami pun ikut kembali bersamanya. Ketika datang waktu tengah hari kami tiba di suatu lembah yang banyak pepohonannya. Kemudian Rasulullah turun dan orang-orang pun berhamburan mencari tempat teduh di bawah pohon. Rasulullah istirahat di bawah pohon dan menggantungkan pedangnya di situ. Jabir melanjutkan, kemudian kami tidur pulas, tetapi tiba-tiba Rasulullah memanggil-manggil kami. Setelah kami datang ternyata di sisinya ada seorang Arab gunung sedang duduk. Kemudian Rasulullah bersabda, orang ini telah menyambar pedangku pada waktu aku sedang tidur. Ketika aku terjaga, seraya menghunus pedang dia berkata, siapakah yang dapat menyelamatkanmu dari pedangku? Lalu aku jawab, Allah. Nah sekarang dia sedang duduk di sini. Kemudian Rasulullah tidak memberikan hukuman apa-apa kepada orang itu. Keempat, Ibnu Ishaq dan Ahmad meriwayatkan dari Jabir, ia berkata, kami pernah berangkat bersama Rasulullah pada peperangan Zatur Riqo. Pada kesempatan itu tertawanlah seorang wanita dari kaum musyrikin. Setelah Rasulullah berangkat pulang, suami dari wanita itu, yang sebelumnya tidak ada di rumah, baru datang. Kemudian lelaki itu bersumpah tidak akan berhenti mencari istrinya sebelum dapat mengalirkan darah para sahabat Muhammad. Lalu lelaki itu keluar mengikuti jejak perjalanan Nabi. Kemudian Nabi turun di suatu tempat lalu bersabda, siapakah di antara kalian yang bersedia menjaga kita semua malam ini? Jabir berkata, kemudian majulah seorang dari Muhajirin dan seorang dari Ansar, lalu keduanya berkata, kami wahai Rasulullah. Nabi berpesan, jagalah kami di mulut lorong ini. Jabir berkata, waktu itu Rasulullah bersama para sahabatnya berhenti istirahat di suatu lorong dari sebuah lembah. Ketika kedua sahabat itu keluar ke mulut lorong, sahabat Ansar berkata kepada sahabat Muhajir, pukul berapakah engkau inginkan aku berjaga? Apakah permulaan malam atau akhir malam? Sahabat Muhajir menjawab, jagalah kami di awal malam. Kemudian sahabat Muhajir itu berbaring dan tidur. Sedangkan sahabat Ansar melakukan salat. Jabir berkata, datanglah lelaki musyrik itu dan ketika mengenali sahabat Ansar itu dia faham bahwa sahabat itu sedang tugas menjaga. Kemudian orang itu memanahnya dan tepat mengenainya. Lalu sahabat Ansar mencabut anak panah dan terus berdiri tegak. Kemudian orang itu memanahnya lagi dan tepat mengenainya. Lalu sahabat itu mencabutnya lagi dan terus berdiri tegak. Kemudian untuk ketiga kalinya orang itu memanahnya dan tepat mengenainya. Lalu dicabutnya juga. Kemudian sahabat itu ruku dan sujud.
Setelah itu baru dia membangunkan sahabatnya seraya berkata, "Duduklah karena aku telah dilukai." Jabir berkata, kemudian sahabat Muhajir melompat. Ketika orang musyrik melihat keduanya, dia sadar bahwa dirinya telah diketahui, lalu ia pun melarikan diri. Ketika sahabat Muhajir mengetahui darah yang melumuri sahabat Ansar, ia berkata, "Subhanallah, kenapa kamu tidak membangunkan aku dari tadi?" Dia menjawab, "Aku sedang membaca satu surat dan aku tidak ingin memutusnya. Setelah berkali-kali orang itu memanahku baru aku ruku, dan memberitahukan kepadamu. Demi Allah, kalau bukan karena takut mengabaikan tugas penjagaan yang diperintahkan Rasulullah kepadaku, niscaya nafasku akan berhenti sebelum aku membatalkan salat." Kelima, telah meriwayatkan Bukhari, Muslim, Ibnu Sa'ad di dalam tabakatnya dari Ibnu Hisham di dalam sirahnya, dari Jabir bin Malik, ia berkata, "Aku pernah keluar bersama Rasulullah ke peperangan Zatur Riqo, dengan mengendarai untaku yang sangat lemah. Ketika Rasulullah berangkat pulang, para sahabat pun bergerak maju kecuali aku, tertinggal di belakang sehingga Rasulullah mendapati aku lalu bertanya, 'Kenapa wahai Jabir?' Aku jawab, 'Wahai Rasulullah, aku tertinggal karena untaku yang lambat ini.' Nabi bersabda, 'Dudukkanlah dia.' Lalu aku dan Rasulullah mendudukkannya. Kemudian Rasulullah berkata, 'Berikan tongkat yang kau genggam itu padaku.' Kemudian aku berikan. Rasulullah mengambil tongkat itu lalu memukulkannya pada untaku beberapa kali pukulan. Lalu bersabda, 'Sekarang naiklah.' Kemudian aku menaikinya dan berjalan, demi Zat yang mengutusnya dengan benar menyalip unta beliau. Selanjutnya aku berbincang-bincang dengan Rasulullah. Beliau berkata kepadaku, 'Maukah kau menjual untamu ini padaku, wahai Jabir?' Aku jawab, 'Wahai Rasulullah, aku hadiahkan saja untukmu.' Nabi berkata, 'Tidak, juallah padaku.' Aku berkata, 'Kalau begitu, tawarlah wahai Rasulullah.' Nabi menawar, 'Aku beli 1 dirham. Aku jawab, 'Tidak, itu merugikanku, wahai Rasulullah.' Nabi menawar lagi, 2 dirham. Aku jawab, 'Tidak.' Kemudian Rasulullah terus menaikkan tawarannya sampai mencapai harga 1 uqiyah. Lalu aku bertanya, 'Apakah engkau telah rela wahai Rasulullah?' Nabi menjawab, 'Ya, sudah.' Aku berkata, 'Dia milikmu.' Nabi menjawab, 'Aku terima.' Kemudian Nabi bertanya, 'Wahai Jabir, apakah kamu sudah menikah?' Aku jawab, 'Sudah.' 'Wahai Rasulullah,' Nabi bertanya, 'janda atau gadis?' Aku jawab, 'Janda.' Nabi bersabda, 'Mengapa tidak memilih gadis sehingga kamu dan dia bisa bercumbu mesra?' Aku jawab, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya ayahku telah gugur di Uhud. Dia meninggalkan 9 anak wanita. Aku menikah dengan wanita yang pandai mengemong, terampil merawat dan mengasuh mereka.' Nabi bersabda, 'Engkau benar, insya Allah. Kalau kita sudah sampai di Sirara, nama sebuah tempat di Madinah, kita suruh penyembelih untuk memotong sembelihan. Kita semua tinggal di situ sehari, agar dia, istri Jabir, mendengar kedatangan kita lalu mempersiapkan bantalnya.' Aku berkata, 'Demi Allah, wahai Rasulullah, kami tidak punya bantal.' Nabi menjawab, 'Dia pasti punya. Karena itu apabila kamu datang, lakukanlah suatu perbuatan yang menyenangkan.' Jabir berkata, ketika kami sampai di Sirara, Rasulullah memerintahkan tukang sembelih untuk melakukan tugasnya, lalu hari itu kami tinggal di situ. Keesokan harinya Rasulullah bersama kami masuk Madinah. Jabir berkata, pada pagi hari aku menuntun unta. Aku bawa sampai ke depan pintu rumah Rasulullah, kemudian aku duduk di masjid berdekatan dengan Rasulullah. Setelah keluar, Rasulullah melihat unta dan bertanya, 'Apa ini?' Mereka menjawab, 'Wahai Rasulullah, ini adalah unta yang dibawa oleh Jabir.' Nabi bertanya, 'Di mana Jabir?' Kemudian aku dipanggil menghadap beliau, lalu beliau bersabda, 'Wahai anak saudaraku, bawalah untamu, dia milikmu.' Lalu Nabi memanggil Bilal dan berkata kepadanya, 'Pergilah bersama Jabir dan berikan kepadanya 1 uqiyah.' Kemudian aku pergi bersamanya lalu dia memberiku 1 uqiyah dan menambahkan sesuatu kepadaku. Demi Allah, uang itu terus bertambah dan bisa dilihat hasilnya di rumah kami." Beberapa ibrah penelitian terhadap sejarah peperangan ini, para ulama sirah telah sepakat sebagaimana kami sebutkan di atas bahwa peperangan Zatur Riqo terjadi sebelum peperangan Khaybar. Sebagian besar mereka menguatkan bahwa peperangan ini terjadi setelah pengusiran Bani Nadir pada tahun ke-4 Hijri. Sebagian mereka, seperti Ibnu Sa'ad dan Ibnu Hibban, berpendapat bahwa peperangan ini terjadi pada tahun ke-5 Hijri.
Imam Bukhari menyebutkan di dalam sahihnya bahwa peperangan ini terjadi setelah Perang Khaybar. Kendatipun dalam susunan kitabnya peristiwa ini disebutkan sebelum Perang Khaybar. Al-Hafiz Ibnu Hajar menguatkan pendapat Bukhari dengan alasan bahwa salat khauf, salat dalam peperangan, telah disyariatkan pada peperangan Zatur Riqah. Sementara itu Nabi tidak melaksanakan salat khauf ini pada Perang Khandaq, tetapi mengkodanya. Selanjutnya Ibnu Hajar menguatkan pendapat ini dengan sebuah riwayat yang terdapat di dalam As-Sahihain dari Abu Musa al-Asy'ari bahwa Abu Musa al-Asy'ari, menyebutkan tentang bagaimana kaki para sahabat pecah-pecah dalam perang Zatur Riqah, sehingga mereka membalutnya dengan cabikan kain. Padahal Abu Musa al-Asy'ari belum kembali dari Habasyah kecuali setelah Perang Khaybar. Membaca dalil-dalil ini, Ibnul Qayyim tidak berani memastikannya, kemudian berkata, ini menunjukkan bahwa Perang Zatur Riqah kemungkinan terjadi setelah Perang Khandaq. Dapat dipastikan bahwa peperangan Zatur Riqah ini terjadi sebelum Perang Khandaq karena di dalam riwayat yang sahih disebutkan bahwa Jabir pernah meminta izin kepada Rasulullah untuk pergi ke rumahnya pada Perang Khandaq. Ia mengabari istrinya tentang kelaparan yang dialami Rasulullah. Dalam riwayat itu disebutkan kisah hidangan yang disajikannya kepada Rasulullah dan para sahabatnya. Di dalam kisah ini pula Rasulullah berkata kepada istri Jabir, makanlah ini dan berikanlah yang itu, karena orang-orang sedang mengalami kelaparan. Sementara itu di dalam As-Sahihain disebutkan juga bahwa Rasulullah pernah bertanya kepada Jabir pada peperangan Zatur Riqah, apakah kamu sudah menikah? Jawab Jabir, sudah. Wahai Rasulullah, ini menunjukkan bahwa Nabi belum mengetahui sama sekali pernikahannya. Dengan demikian jelas bahwa peperangan Zatur Riqah terjadi sebelum Perang Ahzab, Khandaq, apatah lagi Perang Khaybar. Apa yang dikemukakan oleh Ibnu Hajar bahwa Nabi tidak melakukan salat khauf di Perang Ahzab, tetapi mengkodoknya, dapat dijawab bahwa kemungkinan penundaan ini disebabkan berkecamuknya pertempuran antara kaum musyrikin dan kaum muslimin, sehingga tidak sempat melaksanakan salat. Mungkin juga karena musuh berada di arah kiblat, sementara salat khauf yang dilaksanakan pada Perang Zatur Riqah pada saat musuh tidak di arah kiblat. Atau mungkin Nabi menunda salat itu untuk menjelaskan bolehnya mengkodok salat yang terlewat karena kondisi yang tidak memungkinkan. Demikian pula penggunaan argumentasi oleh Ibnu Hajar dengan riwayat Abu Musa al-Asy'ari yang disebutkan oleh banyak ulama sirah, dapat dijawab bahwa yang dimaksudkan oleh Abu Musa al-Asy'ari ialah peperangan lain yang juga disebut dengan Zatur Riqah. Dengan dalil bahwa Abu Musa al-Asy'ari menyebutkan, kami pernah berangkat bersama Rasulullah dalam suatu peperangan, waktu itu kami 6 orang bergantian mengendarai satu unta, padahal dalam Perang Zatur Riqah yang sedang kita bicarakan ini jumlah kaum muslimin lebih banyak dari itu. Al-Hafiz Ibnu Hajar berusaha membantah penjelasan ini, tetapi tidak banyak berarti karena dalil yang dikemukakan oleh para ulama sirah sudah sangat kuat dan tegas, diantaranya hadits Jabir yang telah kami sebutkan pada masing-masing dari kedua peperangan tersebut. Mengenai penundaan salat oleh Nabi pada Perang Khandaq dan masalah-masalah yang berkaitan dengannya, insya Allah akan kami bahas secara detail pada kesempatan mendatang. Sekalipun tidak terjadi kontak senjata antara kaum muslimin dan kaum musyrikin dalam peperangan ini, tetapi ia menyajikan beberapa peristiwa yang perlu dikaji dan diambil pelajarannya, di antaranya. 1. Apa yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Musa al-Asy'ari tentang penjelasan sebab penamaan peperangan ini dengan Zatur Riqah, sobekan kain, memberikan suatu gambaran yang jelas betapa penderitaan yang dialami oleh para sahabat Rasulullah dalam menyampaikan risalah Allah dan jihad di jalannya. Gambaran ini menjelaskan bahwa mereka adalah orang-orang fakir yang tidak memiliki kendaraan, dana, untuk menunjang jihad dan peperangan yang mereka lakukan. 6 atau 7 orang bergantian mengendarai satu ekor unta untuk menempuh jarak perjalanan yang sangat jauh dan melelahkan. Tetapi kemiskinan ini tidak menghalangi mereka untuk menyampaikan risalah mereka, risalah dakwah kepada Allah dan jihad di jalannya. Demi tugas ini mereka siap menanggung segala resiko dan ujian berat. Telapak kaki mereka pecah karena menempuh perjalanan panjang di atas pasir panas dan batu kerikil tajam yang menyengat. Kuku-kuku mereka terkelupas karena keterseokan langkah yang menyandung batu demi batu, mereka tidak memiliki apa-apa untuk mengobatinya kecuali harus membalutnya dengan sobekan kain mereka yang lusuh. Namun semua itu tidak pernah membuat mereka lemah semangat atau menyerah. Semuanya itu dianggap kecil dan ringan bila dibandingkan dengan besarnya tanggung jawab yang dilimpahkan Allah ke atas pundak mereka semenjak mereka menjadi muslim. Mereka selalu menepati firman Allah. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin jiwa dan harta mereka dengan
Balasan, sorga bagi mereka. Mereka berperang di jalan Allah, lalu mereka membunuh dan dibunuh. At-Taubah 111. Demikianlah teks bayat yang telah mereka tanda tangani dan ikrarkan bersama. Sementara itu Anda lihat Abu Musa al-Asy'ari tidak suka menceritakan keadaan ini. Setelah keterlepasan kata dan ditanya tentang sebab penamaan perang ini dengan Zatur Riko, sobekan kain, ia tidak suka, dan menyesali perbuatannya itu karena di luar kontrolnya dia telah menceritakan sesuatu dari amalnya yang dilakukan secara ikhlas demi mengharapkan ganjaran di sisi Allah semata. Ini menunjukkan, seperti dikatakan oleh Imam Nawawi, bahwa seorang muslim dianjurkan supaya menyembunyikan, tidak menceritakan, amal-amal solihnya dan segala kesusahan serta penderitaannya dalam ketaatan kepada Allah. Ia tidak boleh menunjukkan sedikitpun dari amal-amal solihnya kecuali untuk suatu kemaslahatan, seperti menjelaskan hukum tentang sesuatu dan mengingatkan orang supaya meneladaninya. Dalam konteks inilah kita harus memahami berita tentang sebagian perbuatan generasi salaf terdahulu. 2. Cara salat yang dilakukan Rasulullah secara berjamaah dengan para sahabatnya dalam peperangan ini merupakan asas disyariatkannya salat khauf. Cara menunaikan salat khauf ada dua. Pertama, khusus jika musuh berada di arah kiblat. Kedua, khusus jika musuh tidak berada di arah kiblat. Cara yang kedualah yang dilakukan oleh Rasulullah dalam peperangan Zatur Riko ini. Ketika masuk waktu salat, pihak musuh berpencar ke berbagai penjuru dan arah sehingga dikhawatirkan pihak musuh akan mengawasi kaum muslimin dari jauh. Bila mereka melihat semua kaum muslimin tidak menghadap ke arah mereka dan sibuk menunaikan salat, niscaya dengan mudah mereka akan menyerang kaum muslimin dengan peralatan perang mereka. Rasulullah memulai salat beserta dengan satu kelompok dari sahabatnya, sementara sahabat yang lain mengawasi musuh ke berbagai arah. Ketika telah menyelesaikan satu rakaat, Rasulullah berdiri menanti, sementara para sahabat yang bermakmum itu menyelesaikan rakaat kedua sendiri-sendiri. Kemudian mereka pergi menggantikan para sahabat yang bertugas mengawasi musuh. Selanjutnya kelompok kedua ini datang lalu berdiri membentuk saf di belakang Rasulullah. Setelah menyempurnakan rakaat keduanya, Rasulullah duduk menanti para sahabat, kelompok kedua, menyempurnakan rakaat kedua sendiri-sendiri, kemudian mereka salam mengikuti Rasulullah. Salat ini dilakukan dengan cara tersebut, padahal mereka bisa melaksanakannya dengan dua jamaah, karena dua sebab. Pertama, tujuan menyatukan mereka semua untuk berkutuah kepada Rasulullah. Ini merupakan keutamaan yang tidak boleh dilewatkan manakala dapat dilakukan. Kedua, memperpadukan kesatuan jamaah sedapat mungkin. Sebab terpecahnya umat menjadi beberapa jamaah dalam menunaikan suatu kewajiban adalah merupakan sesuatu yang makruh, dibenci. Tetapi para ulama Hanafiyah tidak melihat sebab yang kedua ini sehingga mereka berpendapat, tidak ada alasan untuk mempertahankan cara ini setelah Rasulullah wafat. 3. Kisah seorang musyrik yang menyambar pedang Rasulullah adalah kisah yang diriwayatkan secara sahih. Kisah ini menunjukkan sejauh mana perlindungan Allah kepada nabinya. Di samping menambah keyakinan kita kepada perkara luar biasa yang diberikan Allah kepada nabinya, sehingga kita semakin mantap dan yakin kepada pribadi kenabiannya, semestinya sangat mudah bagi orang musyrik itu, yang sudah menghunus pedang di atas Rasulullah yang sedang pulas tertidur, untuk menebaskan pedang dan membunuh Rasulullah. Bahkan orang musyrik itu telah demikian siap untuk memanfaatkan kesempatan emas tersebut sehingga dia bertanya, siapakah yang akan menghalangimu dariku? Apa yang terjadi setelah itu sehingga dia gagal melakukannya? Apa yang terjadi ialah sesuatu yang tidak pernah terfikirkan oleh orang musyrik itu, yakni, inayah, penjagaan, dan perlindungan Allah kepada Rasul-Nya. Inayah ilahiyah inilah yang memasukkan rasa takut ke dalam hati orang musyrik itu, sehingga dia gemetar dan pedangnya terjatuh ke tanah, kemudian ia duduk bersimpuh di hadapan Nabi menyerahkan dirinya. Sesuatu yang perlu kita ketahui dari peristiwa ini ialah bahwa, kasus ini merupakan bukti kebenaran janji Allah. Allah melindungimu dari manusia. Al-Maidah 67. Perlindungan, yang dimaksudkan oleh ayat ini tidak berarti bahwa Nabi tidak akan mendapat gangguan atau permusuhan dari kaumnya. Sebab, gangguan dan permusuhan itu sudah menjadi sunatullah bagi para hambanya. Yang dimaksudkan dengan perlindungan di sini, ialah bahwa Nabi tidak akan berhasil dibunuh oleh para musuhnya yang juga ingin membunuh dakwah Islam yang disampaikannya. 4. Kami sebutkan kisah Jabir bin Abdullah yang telah berdialog dengan Rasulullah di tengah perjalanan pulangnya ke Madinah. Padahal kisah ini tidak berkaitan dengan masalah peperangan.
karena dialog tersebut memberikan gambaran yang utuh dan detail tentang akhlak Rasulullah terhadap para sahabatnya, suatu perlakuan yang menyenangkan, pembicaraan yang lembut, keramah tamahan dalam berdialog dan kecintaan Rasulullah terhadap para sahabatnya. Apabila kita renungkan kisah ini, kita akan menyadari bahwa Nabi sangat empati pada penderitaan yang dialami oleh keluarga Jabir bin Abdullah. Bapaknya telah gugur sebagai syahid di Uhud. Kemudian sebagai anak yang paling tua, ia bertanggung jawab mengurus keluarga dan anak-anak yang ditinggalkan oleh bapaknya. Ditambah lagi dia tidak memiliki kekayaan material yang mencukupi kebutuhannya. Seolah-olah Rasulullah merasakan keterlambatan Jabir dalam perjalanan pulang ini sebagai ekspresi dari kondisinya secara umum. Sudah menjadi kebiasaan Rasulullah apabila berjalan bersama para sahabatnya, beliau senantiasa memeriksa dan menenangkan hati mereka, sehingga Rasulullah memanfaatkan kesempatan tersebut untuk bertatap muka dan berdialog dengan Jabir dalam bahasa lembut, menyentuh dan menyejukkan hati. Rasulullah mengajukan diri untuk membeli untanya. Tawaran ini hanyalah dimaksudkan sebagai kesempatan yang cocok untuk menghormati dan membantunya dalam menanggulangi kondisinya tersebut. Kemudian Nabi menanyakan tentang istri dan keluarga dalam bahasa yang santun dan menenteramkan. Selanjutnya Rasulullah menghiburnya dengan menyatakan bahwa apabila mereka sudah sampai di dekat Madinah, mereka akan tinggal selama semalam di tempat itu agar para penduduk Madinah mengetahui kedatangan mereka, sehingga istrinya, Jabir, yang baru dinikahinya itu pun akan mendengar dan mempersiapkan diri dan rumahnya untuk menyambut kedatangannya. Jabir pun hanyut terbawa oleh gaya bahasa Rasulullah sehingga dia berkata, "Demi Allah, wahai Rasulullah, kami tidak punya bantal." Nabi pun meyakinkan, "Jangan khawatir, dia pasti punya." Suatu gambaran yang indah tentang perlakuan beliau yang lembut, tutur bahasa yang menyejukkan dan dialog yang menghibur. Yang kita ditakdirkan tidak pernah menikmatinya di dalam majlis Rasulullah, peperangan dan perjalanannya. Sekalipun demikian, kini kita masih dapat merasakannya melalui sirahnya yang mulia yang membangkitkan rasa rindu kita melihat beliau secara langsung dan menyertai peperangan di bawah pimpinan beliau langsung. Kini kita hanya bisa mendengar dan membacanya, "Ya Allah, gantilah semua yang tidak dapat kami nikmati di dunia ini dengan perjumpaan bersama beliau di sorgamu yang abadi, persiapkanlah kami agar kami dapat mendapatkannya dengan berpegang teguh terhadap petunjuknya dan mengikuti jejaknya dalam menanggung segala beban penderitaan di jalan agamamu." 5. Setiap muslim harus banyak merenungkan kisah dua orang sahabat yang bertugas menjaga pasukan kaum muslimin atas perintah dari Rasulullah, agar disadari oleh setiap muslim bagaimana watak jihad Islam dan bagaimana para sahabat Rasulullah melaksanakannya. Jihad bukanlah sekedar perjuangan yang didasarkan pada prinsip perlawanan senjata yang bersifat material semata-mata. Tetapi jihad sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya dan sebagaimana dipahami oleh para sahabat, adalah merupakan ibadah terbesar yang mempertautkan seluruh eksistensi seorang muslim dengan penciptanya dalam suatu ubudiyah yang khusyuk dan penuh konsentrasi. Tidak ada saat-saat yang lebih dekat bagi seorang muslim dengan Rabb-nya selain daripada tatkala dia sedang melepaskan dunia dan menghadapkan wajahnya ke arah kematian dan syahadah. Oleh sebab itu wajar sekali bila sahabat Ansar, Ibad bin Bishir, memanfaatkan waktu tugas jaganya di malam hari untuk menunaikan beberapa rakaat dengan khusyuk, berdiri di hadapan Allah. Seluruh perasaannya hanyut melarut ke dalam munajat kepadanya dengan sejumlah ayat Al-Quran yang mulia. Adalah wajar, jika kemudian dia tidak menghiraukan lesatan anak panah yang menancap di tubuhnya sampai 3 kali, karena seluruh dimensi kemanusiaannya sedang berada di puncak transenden tersebut, terbawa hanyut oleh perasaannya yang sedang menghadap keharibaan Rabb-nya, saat-saat ketika dia sedang merasakan lezatnya bermunajat, antara hamba dan penciptanya. Dan, ketika dia keluar dari suasana itu barulah dia mulai menoleh kepada apa yang menimpanya, bukan karena rasa sakit yang mulai dirasakannya, tetapi karena mengingat tanggung jawab yang dibebankan oleh Rasulullah kepadanya. Khawatir tanggung jawab itu akan terabaikan karena kematiannya. Kekhawatiran inilah yang memaksanya untuk membangunkan sahabatnya agar menerima amanah menjaga pasukan yang harus dilakukannya. Perhatikanlah kalimat yang diucapkannya, "Demi Allah, kalau bukan karena takut mengabaikan tugas penjagaan yang diperintahkan oleh Rasulullah kepadaku, niscaya nafasku akan terputus sebelum aku membatalkan salat." Demikianlah watak jihad yang Allah telah menjamin kemenangan kepada para pendukungnya, betapapun kekuatan musuh yang dihadapinya. Sekarang bandingkanlah, agar segala penyesalan dan rasa putus asa luruh dari hati kita, antara jihad ini dengan jihad lainnya yang kita bangga-banggakan pada hari ini.
Bandingkanlah, supaya kita mengetahui betapa keadilan Allah di atas bumi, agar kita menyadari bahwa Allah tidak pernah menganiaya seorang pun, tetapi justru merekalah yang menganiaya diri sendiri. Setelah itu, angkatlah kedua tanganmu ke langit, meminta perkenan Allah agar tidak menghancurkan kita sebagai akibat dari apa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Menangislah kepadanya, semoga dengan ubudiyah ini Allah akan mempercayai kita dan tidak menurunkan siksanya kepada kita tersebab keteledoran dan keburukan amal yang kita lakukan.